Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Capricorn di bulan April tahun 2022 ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail bagaimana peruntungannya untuk semua aspek, jangan lupa untuk subscribe channel Rizky Rahmania dan like video ini ya. Terus kalau misalnya kamu juga ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, yuk langsung aja. Ini saya kan juga lagi sambil kocok kartunya ya. Nah, Capricorn. Wow, ini baru pertama kali ini saya dapat ini kartunya. Hanging out at the mall. Apa artinya ya? Sebentar. Loncat sendiri. Tapi berikutnya ini keluar grandma. Jadi ini kartu yang saya baca itu adalah lebih ke arah energi pembelajaran apa sih yang akan dilalui oleh Capricorn di bulan April, selama bulan April. Tunggu. Agak susah. Nah, Mirage, sama Anteater, sama si pemakan semut. Artinya apa nih? Untuk kartu pertama di sini, oke. Di sini sepertinya energi kamu lagi terbuka banget. Terus lagi banyak berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, baik yang kamu sudah kenal atau baru kayak gitu. Terus kayak energi kamu memang lagi kayak pengen berbagi cinta kasih, terus kenyamanan untuk orang, kayak pas nyaman pas ngobrol sama kamu kayak gitu. Cuman ketika kamu ingin melakukan seperti itu, kamu lagi kayak dihadapkan situasi di mana ini kok ada mirage ya, fata morgana kayak gitu loh. Jadi kayak kamu menganggap orang itu biar ya kamu pengennya orang itu menerima kamu gitu loh. Cuman yang kamu harapkan ini kayak kamu lagi akan kayak ditampar kondisi di mana kayak yang kamu lihat itu belum tentu benar. Ini tadi saya lupa ngomong di video bagian zodiak apa. Jadi saya tuh bilang tiba-tiba ngomong kayak gini, kayak yang kamu lihat baik belum tentu baik, yang kamu lihat buruk belum tentu buruk. Itu yang saya lihat di sini. Apalagi yang muncul juga Anteater. Jadi ini ada dua kecenderungan di mana kamu bisa menjadi kayak terlalu berambisi untuk kayak komunikasinya kayak aku tuh pengennya gini-gini ke orang yang baik gitu, tapi malah jadi ambisi, dimana ambisinya ini malah jadi ego. Terus tapi di sini di satu sisi itu juga menciptakan kesempatan baru. Kesempatan baru apa? Tergantung dari bagaimana kamu melihatnya. Bisa menjadi memang kesempatan yang bagus, bisa jadi menjadi kesempatan untuk belajar. Walaupun kurang bagus, tapi setidaknya ada kesempatan untuk belajar dari pengalaman. Kayak gitu. Jadi kayak pedang bermata dua ini jatuhnya. Anteater ini. Apalagi lingkungan yang kamu lihat ini kayaknya sebetulnya nggak sesuai dengan yang kamu lihat kayak gitu loh, atau tidak sesuai dengan yang kamu pikirkan. Jadi kamu perlu berhati-hati kayak gitu. Berbagi cinta kasih nggak masalah sebetulnya ke orang, tapi di sini kalau kamu perhatiin Anteaternya ini kan ada kayak dua jendela yang berbeda. Tinggal kamunya nih bisa memberikan batasan yang tegas apa enggak antara diri kamu ke orang lain kayak gitu loh. Berbagi cinta kasih boleh ke orang lain, tapi sesuai dengan porsinya kayak gitu. Malah kan Tuhan juga ngajarin kita untuk saling membantu orang, umat kayak gitu. Tapi kamu juga harus memperhatikan kebutuhan kamu juga
Itu problemnya yang saya lihat di sini, ya. Oke, jadi biar kamu juga nggak disetir orang juga, kayak gitu loh. Memang ini agak namanya pembelajaran hidup ya. Soalnya ini saya ngerasain energinya ini nggak cuma di bulan ini aja kamu akan mempelajarinya, tapi di bulan berikutnya juga masih dengan kurang lebih temanya hampir mirip seperti ini. Tapi udah mulai kayak berubah kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini ya. Tapi langsung aja deh kita baca ya untuk per aspeknya, tiap aspeknya, terutama untuk Capricorn yang masih single. Untuk Capricorn yang masih single, di sini langsung keluar kartunya, nggak enak sih ini. Aku bukain kartu ya habis ini. Satu lagi saran buat kalian, enaknya gimana? Apakah ini akan menjadi satu pesan kesatuan dari 3 kartu ini jadi satu kalimat, atau beda-beda kayak gitu? Oke. Jadi ada 2 pesan yang berbeda sih ini jatuhnya. Bentar ya. Kalau untuk yang deception ini, oke. Jadi gini, kamu sepertinya akan ada satu di kondisi dimana ini ada 2 pesan ya. Pesan pertama yang single Capricorn, kamu akan ada di situasi dimana kayak kamu nyaman ngobrol sama orang ini, tapi kenyamanan tersebut bukan kenyamanan yang asli problemnya, atau perasaan yang kamu rasakan ya perasaan kamu itu asli, nggak bohong, tapi dari orang yang lain ini justru yang menipu. Kayak nggak literally menipu sih, tapi lebih kayak dia bukan pasangan yang baik atau toksik jatuhnya. Jadi kayak masih banyak yang dia tutupi, masih banyak yang dia tidak beritahu kepada kamu, saking misterius sampai berani bisa berbohong kepada kamu. Dan di sini sarannya adalah, mumpung masih belum serius, kalau kamu sudah ngerasa ini toksik, ini udah nggak baik kalau dilanjutkan dan diteruskan, kalau kamu memang mau cari yang baru, ini waktu yang tepat. Itu yang saya lihat di sini untuk pesan pertama ya. Lalu pesan kedua di sini, true love dan it's safe for you to love. Ini gini, kalau untuk yang di true love, kamu seperti beberapa di antara kamu memang masih sedih sama pasangan kamu yang dulu, bisa jadi karena kecewa, karena memang gak mengenakan, karena memang ya kamu masih mengingat suatu hal yang membuat kamu jadi agak frustasi, sehingga ketika ada orang baru yang hadir ke dalam diri kamu ragu, mereka sama gak kayak mantan ini itu. Kamu takut untuk membuka hati kamu. Nah, di sini makanya saya bilang 2 kartu ini nyambung. Kamu gak perlu khawatir. Untuk Capricorn, kalau kamu mau membuka hati dan belajar untuk menerima, di sini saya lihat it's okay. Cobalah kenal dulu pelan-pelan, take your time, nggak usah terburu-buru bilangin ke pasangan, ke dia nggak masalah. Kalau kamu mau gunakan ini sebagai chance untuk mengenal satu sama lain dan untuk belajar membuka hati, silahkan. Karena di sini memang dia ini kategorinya adalah bisa jadi calon jodoh kamu, seperti itu ya. Kemungkinan dia bisa, dan sama kamu ini hubungannya bisa diteruskan hingga ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Tinggal bagaimana kamu mau nggak mengenal dia atau tidak kayak gitu loh, sambil belajar untuk sembuh dan bangkit dari rasa ketakutan, rasa dendam, atau rasa amarah, atau perasaan apapun yang membuat kamu jadi terbelenggu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi cobalah buka dulu, pelan-pelan, nggak masalah ya. Itu untuk kalian yang masih single. Lalu
Berikutnya untuk Capricorn yang sudah berpasangan, di sini ada retreat, lalu children, lalu percaya satu sama lain. Oke, jadi untuk yang retreat di sini, sepertinya kamu sama pasangan lagi mungkin aku ngelihat lebih ke arah retreat di sini tuh kayak pengen waktu untuk masing-masing. Ini nggak semua poin ini bisa jadi kamu bisa resonate ke poin pertama, kedua atau ketiga ya, bisa salah satu loh ya. Untuk yang sudah berpasangan itu lebih kayak ke sudah lagi berpacaran atau bertunangan atau sudah ke jenjang pernikahan. Nah di sini mau apapun kondisi situasi kamu ini yang berpasangan, kamu sama dia lagi sama-sama butuh waktu untuk masing-masing, untuk tenang masing-masing. Jadi kalau kamu lagi berantem atau lagi jenuh dan butuh waktu untuk menenangkan diri, silakan dan sampaikan kepada pasangan biar tidak ada miskomunikasi. Bisa jadi kamu sama dia bisa sama-sama sambil jalan-jalan bareng-bareng kayak gitu, untuk ya meluapkan perasaan yang memang tidak nyaman gitu, apapun itu ya. Lalu yang kedua di sini sepertinya oh god, saya lupa yang zodiak sebelumnya apa, yang dua sebelum ini ya, itu juga bau-baunya kalian yang lagi sedang program atau lagi ingin punya anak, pokoknya program anak gitu ya, udah kecenderungan kamu akan diberikan momongan segera. Bisa jadi bulan April ini atau bulan Mei kamu akan dikasih momongan. Jadi kalau kamu ingin fokus, ini waktu yang tepat. Terus di sini juga ada trust, rasa percaya. Jadi misalnya kamu ngerasa kayak kok dia nggak ada waktu, atau kamu ngerasa ada kecurigaan tertentu di sini, sebetulnya belum tentu dia benar melakukan itu ya, belum tentu. Cobalah kamu lihat dari perspektif lain kayak gitu, dan bicarakan satu sama lain, dan berikan rasa kepercayaan juga kepada pasangan. Ini lebih kayak ke rasa percaya satu sama lain sih, ini tantangannya, pembelajarannya. Jadi lebih kayak dituntut percaya energinya untuk yang si poin ketiga ini. Tapi kalau kamu tetap ngerasa kayak insecure atau tetap khawatir terus, di sini kamu memang lagi kayak diajak cobalah lihat dari perspektif yang lain kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini ya. Walaupun ini di poin keempat ada tambahan satu, memang ada sedikit yang memang pasangan kamu sepertinya memang menyimpan suatu hal dari kamu. Jadi kalau kamu intuisinya atau perasaannya memang benar-benar gak enak banget, mungkin ada baiknya bicarakan ini kepada orang yang tepat untuk bisa memberikan arahan dan masukan kepada kamu. Oke, itu untuk yang sudah berpasangan. Lalu lanjut untuk masalah karir Capricorn di bulan April 2022 bagaimana? Wow, saya nggak tahu dengan pekerjaan kamu ini gimana, tapi kamu kayaknya lagi ada situasi yang nggak mengenakan. Mungkin kerjaan makin banyak atau tuntutan makin banyak. Sebetulnya nggak masalah sih kalau kamu mau minta bantuan kepada orang lain, terpenuhi. Tapi kayak selama bulan April ini kayak kamu pengen meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, cuman kayaknya kurang gitu loh. Tapi situasi ini nggak akan berlangsung lama karena di sini sesuatu yang tadinya tidak terkontrol, pekerjaan kamu yang mungkin banyak atau lagi sibuk, tenang aja,
itu nggak akan berlangsung lama, karena menjelang minggu ketiga, minggu keempat di sini kamu kinerja kerjanya semakin lebih baik dan tidak sehektik dan tidak sebanyak atau tidak seribet di awal hingga pertengahan bulan. Semuanya mulai terkontrol lagi, dan di sini apapun keinginan kamu, misalnya kayak kenaikan gaji atau jabatan, sepertinya akan ada kenaikan deh, atau kenaikan omset, atau kamu lagi berharap untuk dapat customer atau project gede, itu kemungkinan bagus. Dan di minggu ketiga, minggu keempat April itu adalah waktu yang tepat untuk kalian memikirkan goals baru, rencana kedepannya itu apa, kalian mau bagaimana. Itu yang saya lihat di sini, ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa kayak terpuruk, jangan terus-terusan. Nggak masalah ya kalau 1-2 gitu ya, 1-2 hari ya. Tapi kalau udah sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, waduh, itu yang ada nanti takutnya malah mengganggu kinerja kamu, kayak gitu loh. Jadi ngestak. Itu masalah pekerjaan. Jadi kayak memang lagi dari turun naik dan kayak mulai naik lagi. Nah, yang naik ini di akhir bulan kita nggak tahu nih bakal kayak gimana hasilnya. Semuanya balik lagi dari kamu, oke? Lalu dari segi keuangan, masalah si Capricorn gimana nih hasilnya? Untuk Capricorn, keuangan kamu di awal bulan lagi kayak pusing, kayak lagi banyak yang minta tolong bantuan kamu, terus kebutuhan banyak banget, ini itu A B C D E F G, sampai kamu kayak aduh pusing aku masalah duit, kayak gitu loh. Kayak semuanya ini aku ngelihat kayak jadi tanggungan kamu, itu yang saya lihat di sini, sampai kamu bingung harus gimana hingga di minggu pertama dan mau masuk ke minggu kedua. Tapi kamu nggak perlu khawatir, nanti menjelang pertengahan bulan kamu akan menemukan solusi atau uang tambahan, dan mulai membaik lagi kondisi keuangannya itu ketika mau menjelang akhir bulan. Itu semakin membaik, bahkan di sini yang sebagian bisa buat bantu keluarga, sebagian bisa kamu luangkan untuk diri kamu sendiri uangnya, untuk merawat diri kamu, atau sebagian lagi bisa kamu tabung. Jadi kayak aman sih. Nah, intinya gini, kesimpulannya keuangan di awal bulan hingga pertengahan lagi agak kurang bagus, tapi menjelang dari pertengahan hingga akhir bulan itu justru malah bagus, membaik lah lebih tepatnya, kayak gitu. Itu untuk keuangan. Lalu berikutnya dari segi kesehatan ya. Nah, dari segi kesehatan di sini kamu perlu lebih banyak gerak ya, karena di sini tubuh kamu memang butuh banyak gerak tersebut biar sirkulasi energi di tubuh kamu ini juga lancar. Terus dibalik kesibukan kamu, kalau bisa di antara selang waktu, misalnya 1 jam sekali atau 1,5 jam sekali, alihkan pandangan kamu dari depan komputer. Kalau bagi kalian yang kerjanya di depan komputer ya, jadi kayak mungkin untuk ngelihat yang hijau-hijauan, atau istirahatkan mata sebentar, 5 menit nggak masalah ya. Soalnya ini saya fokusnya dari tadi lebih ke arah mata kamu lagi lelah salah satunya. Terus di sini banyak beberapa di antara kalian yang memang lagi butuh protein dari kacang-kacangan. Mungkin nggak ada salahnya makan-makan yang kayak almond, kacang tanah, kayak gitu. Terus perbanyak kayak buah-buahan. Terus nutrisi tambahan, vitamin tambahan, tidak ada salahnya konsumsi biar imun tubuh juga tetap bagus. Dan di sini kalau misalnya kamu lagi kejebak di emosi di sini, kamu harus hati-hati sama temen yang malah justru men-trigger. Jadi ada kalanya kalau kamu lagi emosi banget,
teman yang membuat kamu ke-trigger ini sebaiknya kamu batasi dulu komunikasinya, bukan diblokir ya, batasi loh ya. Mungkin di sini kamu bisa meluangkan waktu untuk healing dulu sendiri, luangkan waktu untuk diri sendiri, menata ulang pikiran dan emosi, apapun itu caranya, bagaimana sesuai dengan kecocokan kamu, cocoknya apa dan kemana. Tapi kalau misalnya kamu ingin benar-benar curhat, carilah orang yang tepat yang bisa membuat kamu juga lebih tenang. Terus di sini juga ada page of Wand, dimana aku juga melihatnya kayak untuk kamu nih, kamu kayaknya di bulan April ini memang kayak ada di situasi yang dihadapkan situasi yang kamu tuh, harapan kamu ke orang tuh sebenarnya baik, tapi di sekitar kamu kayaknya ada yang agak tidak mengenakan. Apalagi kalau di Jawa, saya lupa daerah apa dan bagaimana, saya pernah dengar ada yang bilang kalau ngelihat cicak, nggak tahu kenapa saya fokusnya di cicak dan tiba-tiba pengen ngomong ini, kalau ngelihat cicak itu pertandanya nggak baik. Jadi kayak ada pertanda buruk atau warning kepada kamu untuk kayak hati-hati. Nah, karena di sini dari tadi arahnya adalah komunikasi, warning dari saya adalah jaga komunikasi kamu sama orang-orang yang menurut kamu sebenarnya kayaknya udah deket banget gitu loh, tapi justru malah berbalik membuat kamu emosi. Itu salah satunya yang perlu saya sampaikan dan ingatkan kepada kalian, karena mental dan emosi itu termasuk kesehatan yang perlu kita perhatikan juga loh, selain kesehatan fisik. Karena mau bagaimanapun kalau mental terganggu dan tidak kita urus terus-terusan dan kita abaikan, itu bisa memberikan dampak ke kesehatan fisik loh, jangan salah. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu berikutnya adalah pesan dari semesta untuk kalian ya. Nah, pesan untuk kalian dari semesta adalah di sini ada coming soon. Kalau kamu bisa melewati apa yang kamu hadapi dan rasakan di bulan April ini, percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kamu. Kalau kamu memang harus dipisahkan dari orang-orang tertentu, ya berarti ada rezeki yang lebih baik untuk kamu di luar sana. Rezekinya apa? Kita nggak akan tahu. Jadi kayak kalau kamu memang mau naik terus, kamu perlu kayak rencanakan apa yang perlu kamu lakukan. Ini kan kamu lihat ini ularnya kan muter gitu ya. Terus ini kayak pipa, tapi pipanya kayak beda-beda, tapi ada iniannya, strateginya masing-masing, penanganannya beda-beda. Jadi kayak kamu hidup itu intinya selalu belajar. Mau sampai detik kita meninggal, itu selalu belajar, nggak akan pernah ada berhenti habis belajar itu. Nah, dari situ di sini setelah kamu berhasil melewatinya, nanti akan ada siklus yang baru lagi. Jadi kayak terus berkembang. Itu yang aku lihat di sini. Dan pasti ada rezeki di balik itu semua. Cuman rezekinya apa tergantung dari cara kamu menyikapinya dan perspektif kamu maunya lihat dari mana, ya. Karena dengan kita melihat masalah, kita pun juga tahu, oh kita nanti bakal dapat rezeki pengalaman. Dengan begini kita bisa gunakan sebagai referensi kita di kemudian hari, kayak gitu. Terus di sini ada kartu polish your mirror for perfect clarity. Kalau kamu memang mau membantu orang lain, ya, kamu juga perlu memperhatikan diri kamu juga untuk membenahi apa yang terjadi di dalam diri kita juga. Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya nih orang datang ke dalam kehidupan kamu tidak nyaman, tidak mengenakan kondisinya, bisa jadi itu karena cerminan diri kamu, kayak gitu loh. Makanya aku kadang kalau misalnya ada orang yang datang ke aku terus dia ngomong yang aneh-aneh ini itu, kadang saya juga sampai mikir yang kayak, dia orangnya begini nih, A atau B atau C. Kadang habis itu saya juga mikir,
ketika saya berbicara seperti ini kepada orang itu karena aku kesal, apakah aku juga pernah di posisi itu? Nah dari situ aku juga langsung sadar kayak, oh my god, ternyata aku juga pernah melakukan ini kepada orang lain. Dan setelah aku melakukan penggalian dan pembenahan dan lihat dari perspektif dia, dan aku langsung kayak kadang, oh my god, aku nggak mau lagi deh seperti ini. Nah setelah saya ngomong kayak gitu, kadang saya mikir lagi, solusinya apa yang bisa aku lakukan agar tidak terulang lagi. Nah ya udah, karena sudah buat solusi, kedepannya kalau mengalami kondisi yang sama, cara penangananku beda. Untuk yang berikutnya mungkin masih kayak kebawa emosi, tapi kalau udah masalah yang sama muncul lagi, terus kita juga bisa menyelesaikannya dan melewatinya dengan tenang, itu feelingnya beda lagi loh, kayak gitu. Mungkin dulu kayak apa orang ngomong itu gampang ke trigger, kalau sekarang mungkin istilahnya kayak gini nih, kayak si Denny Sumargo lah. Kalian tahu Denny Sumargo? Kalau nggak tahu silahkan Google. Paling dia juga kayak gini ngomongnya, mulut netizen ada aja, nggak pernah ada habisnya, kayak gitu istilahnya. Jadi kayak mulut orang nggak pernah ada habisnya. Jadi kita juga makin lama juga bisa belajar untuk udahlah, nggak kebawa emosi dari apa kata orang juga, salah satunya ya. Kalau kamu memang ingin membantu orang, itu salah satunya yang perlu kamu lakukan juga. Dan itu gak akan pernah berhenti loh, sampai kamu dan kita semua yang ada di semesta ini dipanggil lagi sama Tuhan. Gak akan pernah berhenti. Belajar itu selalu ada pembelajaran. Hidup itu selalu belajar. Oke, itu untuk hasil reading zodiak Capricorn. Semoga dapat memberikan manfaat, terus dapat membantu kamu juga untuk lebih bisa memantau apa sih yang terjadi di pikiran, terus apa sih yang terjadi di emosi kita. Semoga sharing saya juga tadi yang di akhir ini juga dapat membantu kalian ya, bagi kalian yang juga mendengarkan hingga akhir. Itu sih. Sekali lagi terima kasih, saya mau izin pamit undur diri dulu. See you next time.